Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau bongkar satu buku judulnya The Cheat Code dari Brian Wong. Seperti judulnya ya, isinya itu kumpulan kode curang. Semacam jalan pintas non-konvensional lah buat sukses. Nah, misi kita kali ini, kita mau kupas tuntas satu ide yang jujur aja kedengarannya aneh banget gitu. Mungkin keliru malah. Yaitu kode curang 17, jadilah seorang pengikut. Saya tahu ini pasti langsung bikin kita mikir, sejak kecil kita kan selalu diajarin buat jadi pemimpin, ya kan? Terus kenapa ini justru disuruh jadi pengikut? Tapi ini bukan soal jadi pasif loh ya. Ini lebih ke sebuah strategi cerdas buat memposisikan diri, belajar, dan ujung-ujungnya malah bisa melesat ke depan. Betul, betul. Dan ini tuh ide yang bahaya loh kalau disalahartikan. Soalnya di dunia profesional, kata pengikut itu kan sering banget diasosiasiin sama ya kurang inisiatif, pasif. Jadi tantangan terbesarnya dari cheat code ini adalah gimana caranya Anda bisa jadi pengikut yang aktif dan strategis. Bukan yang cuma nunggu perintah. Batasnya tipis banget. Dan penulisnya, si Brian Wong ini, dia dapat ide ini bukan dari teori, tapi beneran dari pengalamannya sendiri yang sangat-sangat nggak biasa. Oke, ini menarik. Jadi bukan sekedar nasihat ya, tapi beneran hasil dari pengalaman hidup. Coba kita mulai dari sana deh. Jadi fondasi idenya ini ada di kutipan kunci dari babnya. Dia bilang, dalam bisnis maupun kehidupan, Anda biasanya harus menjadi pengikut sebelum bisa menjadi seorang pemimpin. Dan dia nih ngalamin ini langsung dari kecil. Dia kan loncat kelas beberapa kali. Jadi ya otomatis dia selalu jadi yang paling mudah di lingkungannya. Dia seringnya main sama kakaknya dan teman-teman kakaknya yang umurnya ya jauh lebih tua. Bisa dibayangin kan posisinya gimana? Tentu, di kelompok main kayak gitu, dia bukan alfanya. Jelas bukan. Dia nggak bisa mendominasi secara fisik, atau pengalaman, bahkan referensi film atau musik aja udah beda. Dia nggak bisa jadi yang nentuin permainan. Jadi mau nggak mau, dia harus nerima perannya sebagai pendukung, sebagai pengamat. Tapi yang paling krusial dari cerita ini, dan ini yang dijelaskan di sumbernya, adalah dia belajar untuk nyaman di posisi itu. Dia nggak minder, dia nggak terus-terusan mencoba membuktikan diri. Nah, kata kuncinya nyaman. Apa sih dampak psikologisnya saat seseorang itu nyaman di posisi itu? Bukannya malah terus berjuang gitu buat jadi pusat perhatian? Dampaknya besar banget. Dan ada semacam ironi di situ. Semakin keras Anda mencoba jadi pemimpin di sebuah grup, semakin besar kemungkinan grup itu malah nolak Anda. Dengan dia menerima peran nomor 2 atau pengikut, dia justru dapat akses dan kepercayaan yang ya nggak akan pernah dia dapat kalau dia coba mendominasi. Ini kayak social jujitsu istilahnya. Social Jiu-Jitsu. Saya suka istilah itu. Iya kan? Anda nggak melawan kekuatan yang lebih besar, tapi Anda mengikutinya. Dan dari situ, Anda cari celah. Orang-orang jadi lebih suka sama dia karena dia nggak terasa sebagai ancaman. Dia jadi pendengar yang baik, pengamat yang jeli, dan karena itu orang-orang, terutama yang lebih senior, merasa aman buat berbagi ide dan informasi sama dia. Dia nyerap semua itu kayak spons. Jadi dengan menjadi pengikut, dia malah dapat data dan akses yang nggak didapetin sama orang yang sibuk pengen mimpin. Tapi pertanyaan besarnya nih, apa ide yang terbentuk dari pergaulan masa kecil ini beneran bisa jalan di dunia bisnis yang, ya atau sendirilah, kejem banget, di mana semua orang pengen jadi nomor satu? Justru disitulah ide ini diuji, dan terbukti paling kuat. Dia bawa filosofi yang sama persis waktu dia mendirikan perusahaannya Keep. Bayangin aja arenanya. Keep ini kan David yang baru lahir, sementara di sekelilingnya itu ada banyak banget Goliat, raksasa-raksasa periklanan dengan budget dan sumber daya yang tidak terbatas. Kalau dia coba lawan mereka secara langsung, pakai cara yang sama ya, udah pasti kalah telak. Oke, jadi dia nggak melawan langsung. Terus apa yang dia lakukan? Gimana dia menerapkan strategi menjadi pengikut ini di perusahaannya? Dia nggak ngelihat statusnya sebagai pemain baru yang kecil itu sebagai kelemahan. Sebaliknya, dia rangkul itu sebagai keunggulan terbesarnya. Sumbernya ngejelasin beberapa taktik spesifik. Pertama, kelincahan. Kita kan sering dengar startup itu lincah. Tapi apa artinya? Nah, di sini, lincah itu artinya kecepatan ngambil keputusan. Di perusahaan raksasa, satu ide baru itu harus lewat 5 lapis birokrasi, puluhan rapat. Di Keep, Brian Wong bisa bilang, idenya bagus, ayo kita coba besok. Itu satu, apalagi? Pasti bukan cuma soal kecepatan internal kan? Tentu,
Kelincahan itu juga kelihatan dari layanan ke klien. Saat klien besar punya masalah atau permintaan dadakan, yang datang nemuin mereka itu bukan manajer junior, tapi CEO-nya langsung. Dia bisa terbang ke kota lain cuma buat rapat 1 jam. Wow, oke. Hal-hal kecil kayak ini ngebangun kepercayaan yang luar biasa. Sesuatu yang nggak bisa ditawarin sama si Goliat. Selain itu, mereka sengaja bikin produk yang sama sekali tidak terlihat kayak iklan. Mereka bikin sistem rewards di dalam game, jadi pengguna nggak merasa terganggu. Ini kan sesuatu yang sulit dilakuin perusahaan besar yang udah terikat sama format iklan standar. Mereka juga jadi bisa bikin metrik kesuksesan mereka sendiri. Ini semua masuk akal sih, menjadi berbeda karena mereka kecil. Tapi bagian yang menurut saya paling jenius dari sumber ini adalah gimana dia membalikkan narasinya waktu ngomong sama klien. Ini bukan lagi sekedar jualan produk. Wah, ini trik psikologis yang pintar banget sih. Dia nggak datang ke klien-klien besar kayak Procter & Gamble atau Unilever, terus bilang, tolong kasih kami kesempatan, kami perusahaan baru. Itu posisi yang lemah ya. Datang dengan proposisi yang sangat beda. Dia meyakinkan klien-klien ini bahwa menjadi pelanggan awal dari Keep, sebuah perusahaan baru yang inovatif, adalah sebuah keuntungan besar bagi mereka. Tunggu. Gimana caranya? Gimana bisa jadi klien dari startup kecil, malah jadi keuntungan buat perusahaan raksasa? Karena itu membuktikan kepada dunia betapa inovatif dan visionernya klien tersebut. Dia menjual status. Dia bilang, bekerja sama dengan kami itu nunjukin kalau Anda ada di garis depan inovasi. Anda nggak takut mencoba hal baru. Tiba-tiba, posisi Keep sebagai pengikut atau pemain baru di pasar itu jadi lencana kehormatan buat klien mereka. Mereka bukan lagi sekedar startup yang butuh uang. Mereka adalah tiket menuju relevansi dan citra keren buat perusahaan-perusahaan besar itu. Luar biasa. Jadi cheat code-nya di sini bukan cuma jadilah kecil dan lincah, tapi jual status underdogmu sebagai lencana kehormatan bagi klienmu. Itu level strategi yang beda banget. Kisah Keep ini hebat ya buat level perusahaan. Tapi saya jadi penasaran, gimana dia terapin filosofi yang sama waktu berhadapan 1 lawan 1, terutama sebagai anak muda di ruangan yang penuh eksekutif senior. Nah, ini bagian di mana strateginya jadi sangat personal dan bisa Anda terapin langsung. Penulisnya ini kan jadi CEO di usia 19 tahun. Dia sering banget harus pitching di hadapan eksekutif yang usianya 2 kali lipat dari dia, bahkan lebih. Dia sendiri nyebut posisinya waktu itu dengan humor, CEO of Not Much of Anything Inc. Saya suka istilah itu. Kayaknya banyak pendiri startup atau bahkan karyawan baru pernah ngerasain itu ya. Jabatannya mentereng tapi sebenarnya ngerasa kecil banget. Tepat. Dan kerentanan itulah yang justru jadi kekuatannya. Kesalahan fatal yang bisa dia lakuin adalah masuk ke ruangan dan pura-pura setara sama mereka. Pura-pura punya pengalaman yang sama, wawasan yang sama. Itu nggak bakal berhasil dan cuma bikin dia kelihatan arogan atau naif. Sebaliknya, dia merangkul usianya. Dia nggak coba nyembunyiin. Dia pakai itu sebagai senjata. Gimana caranya mengubah usia muda ini dari kelemahan jadi senjata? Dia menawarkan sesuatu yang nggak bisa mereka dapatkan dari rekan-rekan mereka yang seumuran. Sebuah perspektif yang segar dan otentik. Para eksekutif senior ini kan mereka udah bosen denger ide yang itu-itu aja dari orang di lingkaran mereka. Tiba-tiba datang anak muda ini yang melihat dunia dengan cara yang sama sekali beda. Dan jangan lupa konteksnya, industri periklanan itu terobsesi dengan demografi milenial. Semua merek pengen tahu gimana cara ngejangkau anak muda. Jadi dia nggak perlu pura-pura jadi ahli tentang milenial, dia adalah milenial itu sendiri. Usianya yang muda justru jadi kredibilitas terbesarnya. Betul sekali. Dia itu representasi hidup dari target pasar yang lagi mereka kejar. Dia studi kasus berjalan. Tepat. Dan ini mengarah ke nasihat penting dari sumber ini tentang dinamika kekuasaan. Banyak dari kita kan merasa terintimidasi ya kalau harus berhadapan sama orang yang sangat berkuasa atau sukses. Iya, jadi kaku, takut salah ngomong. Nah, nasihat kunci dari buku ini, jangan lihat mereka sebagai orang biasa. Penulisnya menekankan bahwa sebagian besar pemimpin hebat yang pernah ia temui justru adalah orang-orang yang paling membumi dan gampang didekati. Itu salah satu rahasia sukses mereka. Itu nasihat yang sering kita dengar ya, anggap aja mereka orang biasa. Tapi prakteknya susah. Ada tips spesifik nggak dari sumber ini tentang gimana cara ngubah mindset itu? Ini bukan soal nggak menghormati posisi mereka ya, tapi soal mengubah fokus. Daripada fokus ke jabatan mereka, saya mau ketemu CEO perusahaan X. Coba deh, fokus ke rasa ingin tahu Anda sebagai manusia. Saya penasaran,
Gimana ya cara orang ini mikir? Apa yang bikin dia semangat tiap pagi? Dengan mengubah perspektif dari intimidasi jadi keingintahuan, Anda secara otomatis ngilangin rasa takut. Anda nggak lagi mencoba untuk membuat mereka terkesan, Anda mencoba untuk belajar dari mereka. Dan percayalah, orang sukses itu senang berbagi cerita dan wawasan. Apalagi ke orang yang tulus pengen belajar, dan nggak coba nyaingin mereka. Disinilah peran pengikut jadi sangat kuat. Anda datang untuk belajar, bukan untuk mengalahkan. Sangat mencerahkan. Jadi kalau kita rangkum nih ya, perjalanan ide ini jelas banget. Dimulai dari pengalaman pribadi waktu kecil, terus diuji di arena bisnis yang kompetitif, dan akhirnya diterapin dalam interaksi personal tingkat tinggi. Menjadi pengikut ternyata ya bukan tanda kelemahan, tapi sebuah pilihan strategis yang sangat sadar. Ini tentang menempatkan ego di kursi belakang dan menempatkan tujuan jangka panjang di kursi pengemudi. Anda belajar, Anda bangun hubungan, dan Anda nemuin keuntungan di tempat yang nggak terduga. Betul. Ini adalah permainan jangka panjang. Anda mungkin nggak menang di rapat hari ini, tapi Anda lagi ngebangun fondasi untuk menangin seluruh permainan karir Anda di masa depan. Kutipan penutup dari bab ini ngerangkumnya dengan sangat baik sih. Bagaimanapun semua pemimpin paling kuat di luar sana memulai sebagai pengikut dan lihat di mana mereka sekarang. Sebuah pengingat yang kuat banget. Setelah semua pembahasan ini, rasanya konsep menjadi pengikut jadi punya makna baru ya. Jauh lebih dalam dan strategis. Tentu. Materi ini dengan cemerlang ngejelasin mengapa dan bagaimana menjadi pengikut bisa jadi strategi yang kuat. Tapi, ini justru ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda di rumah untuk direnungkan. Jika menjadi pengikut adalah sebuah langkah sadar, sebuah strategi, gimana Anda bisa tahu kapan saat yang tepat untuk berhenti mengikuti dan mulai memimpin? Dan, risiko apa yang Anda hadapi kalau Anda salah membaca momen transisi itu?